Pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Ibtu Ines dalam podcast Polri Presisi. Tentunya masih bersama dengan narasumber Ines yang luar biasa. Ada Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Rahmat Setiadi SIK SHMH. Nah, kalau tadi di awal kita sudah membahas bahwa beliau ini memang hobi menulis. Jadi menuangkannya dalam bentuk tulisan yang tentunya bisa dinikmati oleh semuanya, seperti itu. Nah, saya ingin membahas lebih lanjut, Jenderal, mengenai buku Transformasi Polri dan juga Asta Cita ini. Nah, untuk buku ini, informasi yang didapatkan oleh kita bahwa diberikan kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menambah koleksi bacaan yang tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, bagaimana tanggapan dari pihak perpustakaan di sana sendiri, Jenderal? Ya, baik Ines, ini sebenarnya tidak hanya perpustakaan, kami sudah membagikan buku ini kepada beberapa entitas. Oh. Itu perpustakaan, kemudian ke Universitas Palangkaraya, kemudian ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Iya. dan beberapa pihak yang mungkin barangkali secara perorangan gitu. Kira-kira itu. Kalau secara organisasi itu tanggapannya mereka sangat antusias karena ini kan bagian daripada mereka melihat pola pikir kita bagaimana tadi sudah sampaikan mentransformasi apa yang menjadi harapan dari Bapak Presiden itu kita menjadi salah satu bagian yang menerjemahkan itu dalam bentuk tulisan yang barangkali bisa menjadi panduan beberapa pihak, termasuk kalau di beberapa universitas itu kita kan bisa menjadi salah satu referensi bagi para mahasiswa untuk dalam membaca arah kebijakan strategis pemerintahan, kira-kira itu. Baik, kemudian kalau boleh tahu, Jenderal, untuk buku ini sendiri sudah cetak berapa banyak, Jenderal? Sementara untuk tahap awal ini kan betul-betul baru ya, jadi baru 100 sudah kita bagikan, tapi sudah ada beberapa pihak yang pesan. Untuk saat ini kita tidak bicara komersil, jadi kita sifatnya baru sebatas yaitu pesannya mengedukasi tentang apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden dalam mencapai Indonesia Emas. Kita menjadi salah satu bagian yang ikut mendonasikan buah pikiran kita, menerjemahkan itu, kira-kira itu. Baik, wah berarti saya belum bisa untuk menikmati buku ini, Jenderal ya? Bisa, nanti kita kirim. Alhamdulillah, terima kasih, Jenderal. Kemudian, Jenderal, untuk harapan kita bersama tentunya melalui buku ini bisa memberikan manfaat yang luas ya kepada masyarakat. Dan seperti apa tanggapan dari masyarakat sendiri yang sudah membaca buku ini, Jenderal? Ya, jadi beberapa tempat kita sudah diundang untuk bagaimana kita untuk bedah buku. Salah satunya kemarin kita bedah buku dalam bentuk kuliah umum dan kuliah praktisi di Universitas Palangkaraya dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Setidaknya dari 2 tempat termasuk yang perpustakaan tadi, perusahaan daerah itu, mereka sangat antusias, mengapresiasi apa yang menjadi produk kita, karena barangkali termasuk cukup jarang ya di sela-sela kesibukan para stakeholder di Provinsi Kalimantan itu untuk menyumbangkan buku, buah pikirannya dalam bentuk karya-karyanya kemudian disumbangkan ke beberapa tempat atau lembaga tadi itu. Jadi mereka sangat antusias menyambut, bahkan kalau bisa dalam satu buku yang begini kita bisa mengembangkan sehingga tidak sekedar barangkali 100-200 halaman tapi nanti berkembang supaya kajiannya lebih mendalam. Kalau saat sekarang ini kan yang pertama kita baru sebatas bentuk monogram, jadi tidak terlalu panjang ulasannya, kira-kira itu. Baik, dan saya sih ya, kalau saya merasa bahwa saya hari ini merasa sangat terhormat karena saya mendapatkan inspirasi baru dari Jenderal, bahwa pemikiran ataupun apa yang kita saat ini berdinas seperti itu ya, Jenderal, bahwa kita bisa sebenarnya lebih banyak bermanfaat untuk masyarakat, mungkin dengan salah satunya adalah melalui tulisan ini. Terima kasih, Jenderal, untuk inspirasinya. Dan Jenderal, melalui transformasi Polri dan juga penerbitan ini juga dinilai tentunya semakin berkomitmen untuk menjadikan lembaga Polri yang lebih gitu, sesuai dengan apalagi dengan slogannya Polri yang presisi seperti itu. Nah, apa harapan terbesar dari Jenderal terhadap buku ini? Kami mempunyai harapan yang cukup tinggi ya, dengan adanya kita menjadi bagian yang mentransformasikan
apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, itu yang bermimpi Indonesia menjadi negara yang besar, Ya. karena Indonesia sumber dayanya sangat capable untuk itu, sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, dengan bonus demografinya itu, kemudian juga hal-hal lain itu sangat mendukung secara geopolitik, geografinya dan sebagainya. Itu Indonesia harusnya bisa mencapai pada level itu. Indonesia menjadi Indonesia emas disegani oleh dunia, bukan karena kita sesuatu yang negatif, tapi karena ada sesuatu yang lebih daripada negara-negara lain. Bahkan kita kan sangat kemarin antusias pada sangat mendengar, menurut Harvard itu Indonesia termasuk negara yang disebut paling sejahtera di dunia. Iya. Jadi karena memang sumber daya alam dan kemudian juga kultur masyarakat Indonesia itu sangat bagus, dan kita menjadi bagian yang cukup signifikan untuk bisa berperan dalam menuju Indonesia emas itu. Kira-kira itu. Baik, amin. Mudah-mudahan harapan Bapak dan juga harapan masyarakat, tentunya Presiden juga melalui Asta Cita ini bisa terwujud ya. Jenderal, kalau boleh tahu, kita kembali mengulas buku ini. Kalau boleh tahu untuk penggarapannya buku ini sendiri, mulai dari menulis, menuangkan idenya dan lain sebagainya, itu berapa lama sih, Jenderal? Waktunya barangkali cukup singkat, sekitar 2-3 bulan, karena ya barangkali ini masih sebatas menerjemahkan konsep yang sudah ada. Iya. Jadi barangkali ini kan dimulai dari ide dasarnya dari Asta Asta Cita. Citanya Presiden. Jadi kita sudah mendapatkan ide dasar justru dari visinya Bapak Presiden. Sehingga tidak terlalu lama, kita sekitar 2-3 bulan itu bisa kita selesaikan. Termasuk itu udah di dalamnya adalah pengumpulan data, riset, dan lain sebagainya seperti itu, Jenderal. Pengumpulan data, riset, ini kita tertolong karena ini bagian daripada Asta Cita yang sudah banyak diterjemahkan dalam berbagai literasi, termasuk juga semua pihak sudah banyak yang barangkali bisa memberikan pemikirannya, karena ini Asta Cita bukan sesuatu yang baru ya. Iya, betul. Itu bisa mempercepat untuk penulisan buku kita itu. Baik. Kemudian Jenderal, kalau boleh tahu, untuk perasaan Jenderal ketika buku ini sudah selesai ditulis, dicetak, bahkan sudah siap dibaca oleh masyarakat. Ya. Campur-campur. Seperti apa? Campur-campur. Jadi secara jujur saya katakan itu campur-campur ya. Campur-campur. Yang pertama tentunya ada perasaan senang, bangga. Tinggal bagian yang campurnya itu barangkali ada ya sedikit harap-harap cemas bagaimana respon dari masyarakat, kritikannya seperti apa, masukannya seperti apa yang bisa membuat kita sebagai salah satu penulis itu kita bisa mengembangkan dari ide dasar yang kita tulis saat ini. Itu kan biasa. Seperti barangkali aktor film, kalau nonton filmnya sendiri barangkali nggak pede kan gitu ya. Perasaan itu adalah perasaan seperti itu. Jadi tapi kita terbuka kritikan atau masukan dari masyarakat untuk menambah kasanah, terutama apakah kita punya pemikiran apabila ada masukan dari masyarakat, kita akan mengarah pada pengembangan untuk cetakan berikutnya, pasti akan kita tambahkan masukan-masukan dari masyarakat, kira-kira gitu. Baik, Jenderal. Kemudian kita mengulas kembali, Jenderal, untuk prosesnya mungkin, Jenderal. Berarti proses untuk pembuatan dari buku ini pada saat mungkin Jenderal di ruang kerja, kemudian di sela-sela Jenderal mengerjakan, atau seperti apa, Jenderal, untuk prosesnya? Ya, tentunya sebagai Wakapolda juga kami mempunyai kesibukan secara rutin ya. Nah, di sela-sela kesibukan itu termasuk di hari-hari yang kira-kira bisa lepas dari rutinitas, hari weekend lah ya, weekend kita bisa menambahkan waktu di situ untuk konsentrasi untuk penulisan, riset, termasuk juga diskusi dengan para narasumber kita, kemudian juga tim kita termasuk bagian editing, termasuk juga bagian untuk desain grafisnya, itu kan kita ya itu dinamikanya seperti itu. Jadi kita memanfaatkan waktu sela antara tugas rutin selaku pimpinan di satu kesatuan yang cukup padat gitu ya.
Baik, berarti waktu weekend yang seharusnya bersama dengan keluarga juga pada akhirnya dimanfaatkan untuk mengerjakan ini ya, Jenderal? Ya, kita manage waktu supaya semuanya bisa Mhm. terwadai dengan baik gitu. Tapi kalau untuk keluarga sendiri ada mungkin ada perasaan, "Wah nih, dicuekin nih karena bikin buku nih, Jenderal," gitu. Ada nggak, Jenderal? Tidak ada, seluruh keluarga saya sudah saya didik barangkali dari kecil, mereka sudah menyadari Mhm. bahwa mereka paham situasinya mempunyai orang tua yang memang sudah punya komitmen, salah satunya yang prioritas utama adalah untuk kepentingan umum, kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira itu. Mereka sudah paham Mhm. pada saat, oh ya saya punya orang tua polisi, abdi negara. Jadi saya berarti waktunya berkurang. Kebetulan mereka berada di luar kota semua gitu ya. Tidak satu Baik. kota, jadi mereka saling menyadari gitu. Baik, wah luar biasa memang di tengah kesibukannya, kemudian di waktu luangnya pun memang, Bapak ini tetap untuk bersemangat untuk menuangkan ide-idenya dalam sebuah buku. Nah, Jenderal, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir, Jenderal. Iya. Mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan, Jenderal. Jadi salah satu pesan dari buku yang saya tulis ini, ide dasarnya yaitu bagaimana kita mendorong partisipasi publik dari partisipasi masyarakat khususnya dalam mendukung pembangunan itu sangat diperlukan komitmen yang kuat. Jadi antara aparatur, antara masyarakat, kemudian tokoh-tokoh yang di masyarakat itu kita harapkan bisa terbangun meskipun melalui cara yang sederhana dengan mungkin membaca buku ini. Kalaupun tidak sempat membaca, barangkali dari ulasan-ulasan, itu poin pokoknya yaitu bagaimana kolaborasi itu sangat perlu sekali, Ines. Jadi sinergi yang inovatif antara sesama aparatur, kemudian aparatur dengan masyarakat, itu penting untuk bangsa kita bisa lebih berakselerasi menuju Indonesia emas. Kata kuncinya itu, sinergi yang inovatif gitu. Baik, Itu terima harapannya, kasih. ya. Terima kasih, Jenderal, untuk Makasih kehadirannya. juga, Mudah-mudahan Nes. ada kesempatan lagi kita untuk berbincang. Terima kasih, ya. Kami tunggu untuk bukunya yang Terima kedua kasih. mungkin. Amin. Baik, pemirsa, mohon pamit dari kami dan juga tentunya narasumber kita yang luar biasa ada Wakapolda Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Dr. Rahmat Setiadi SIK SHMH. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Kita pamit dan Salam presisi. Data dan fakta yang terdapat dalam buku ini merupakan hasil riset di mana transformasi Polri mencakup berbagai aspek termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, maupun pelayanan. Buku ini tersaji sebagai upaya untuk menumbuhkan wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap program-program Polri dan pemerintah. Wakapolda Kalteng, Brigjen Pol Rahmat Setiadi, memberikan karya tulis kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyerahan buku ini bertujuan untuk menambah koleksi literatur yang dapat diakses oleh masyarakat luas, serta sebagai bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi mengenai arah kebijakan dan transformasi yang telah dilakukan oleh institusi Polri. Wakapolda Kalimantan Tengah berharap buku yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk semua orang, menumbuhkan wawasan dan pengetahuan, sekaligus menjadi wadah untuk memfasilitasi hubungan yang lebih baik antara Polri dengan masyarakat.